Assalamualaikum warahmatullahi sahabat Banten Podcast. Orang tua mana yang tidak akan marah ketika mendengar anaknya, apalagi anak perempuannya, menjadi bagian dari korban pelecehan seksual. Saya yakin semua orang tua pasti akan marah mendengar itu. Banten Podcast memberi ruang bicara tidak dalam untuk memvonis siapa salah, tapi kita coba hadir dan menghadirkan narasumber yang mau bicara dan tidak untuk menyalahkan, karena kewenangan untuk menyudutkan siapa salah dan siapa benar itu wilayah hukum, bukan wilayah kita. Sebuah video viral, sebuah realita viral yang sangat menyedihkan, di mana SMA 4 Kota Serang ada pemberitaan yang sangat menyedihkan karena satu poin bagi kita. Guru adalah orang tua wali murid, orang tua ideologis murid, pengganti orang tua yang ada, pengganti orang tua di rumah. Tapi ketika informasi ini beredar bahwa telah terjadi perilaku yang tidak pantas, lantas murid di sekolah akan mengadu kepada siapa? Telah hadir bersama saya salah seorang mahasiswa yang juga telah melakukan aksi simpati begitu. Namanya Umam Ishartanto. Mam, kamu mahasiswa mana, Mam? Ya Bang, salam kenal, saya Umam Ishartanto, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, kampus daerah Serang. UPI ya? UPI. Asli orang mana, Mam? Asli orang Indramayu, Provinsi Jawa Barat, Bang. Oh, Indramayu. Bukan alumni dari SMA 4? Bukan. Terus kenapa Umam juga sebagai presiden mahasiswa di UPI? Iya Bang, di UPI Serang. Nah, ini ada sebuah video sebelum tadi, yang tadi ini di SMA 4 Kota Serang. Peristiwa ini terjadi kapan? Peristiwa ini terjadi pas tanggal 21 Juli kemarin di hari Senin tahun 2025. Saya agak sedikit juga tendensi menaik karena saya juga sebagai orang tua yang mempunyai anak perempuan, Mam. Mam, ini siapa, Mam? Kamu, Mam, yang ditarik-tarik itu? Iya, Bang. Itu saya waktu kemarin ketika saya aksi, saya belum bisa mengontrol semuanya. Jadi hal-hal yang dilakukan oleh siswa itu sendiri pure amarah, pure kekecewaan, dan pure hal-hal yang menjadi sebuah keluh kesah dan keresahan dari tiap masing-masing siswanya itu sendiri. Jadi ada sebuah pertikaian antara salah satu oknum aparat. Enggak. Oke, tar sampai dulu situ dulu. Ini yang ditarik-tarik itu kamu, Mam? Iya, saya. Yang ditarik-tarik sama petugas ini. Kamu ya? Ya, itu saya. Oke. Pertanyaan saya, itu Umam sedang demo ke sekolah. Kenapa Umam ikut-ikutan demo? Sementara Umam bukan juga alumni SMA 4. Umam hanya seorang mahasiswa dan kebetulan juga terpilih menjadi presma barangkali gitu. Apa yang menjadi alasan Anda, alasan Umam ikut-ikutan demo ke SMA 4? Alasan dari saya mengikuti aksi kemarin sendiri, pertama ada salah satu siswa yang nge-DM saya yang meminta LBH dan meminta untuk hal-hal yang dilakukan oleh mereka sendiri itu bukan sesuatu hal yang sia-sia gitu dan bukan sesuatu hal yang ini. Jadi saya sendiri tergerak hati saya gitu, Bang, karena dari saya sendiri juga mantan wakil ketua OSIS dari SMA Negeri 1 Sediak. Saya ngerasain gimana susahnya OSIS per hari itu, dan per hari ini kita diperlihatkan bahwa hal-hal yang dilakukan oleh mereka itu sendiri, ada salah satu isu tidak dialokasikannya uang ekstrakurikuler terhadap beberapa organisasi, khususnya OSIS dan beberapa organisasi yang lain. Bahkan dari pembinanya itu sendiri juga nggak dikasih gaji sama sekali. Itu satu. Terus yang kedua,
berlatar belakang karena saya juga anak guru honorer yang per hari ini juga ngerasain gimana susahnya ibu menjadi guru honorer 13 tahun. Kemarin salah Guru satu di mana, isu Di guru SD, SMP, di MAN Oman. Oke. ngerasain susahnya guru honorer itu kayak gimana, bahkan dari gaji salah satu guru honorer di SMAN 4 Kota Serang sendiri mangkrak dan lama tidak digaji gitu. Siapanya? Guru Guru honorer. honorernya bahkan tidak dimasukkan ke data Dapodik. Itu pengakuan. Langsung dari guru honorernya ada di salah satu media. Saya tergerak, saya panggilan dari hati. Tujuan dari saya juga pengen bergerak juga di bidang pendidikan karena Badan Eksekutif Mahasiswa UPI Serang per hari ini juga mendalami bidang ilmu pendidikan dan kemaritiman. Jadi saya selalu ngawal isu-isu pendidikan dan kemaritiman. Per hari ini ada isu pendidikan yang melibatkan beberapa siswa yang menjadi korban. Satu ada korban dari kekerasan seksual. Yang kedua ada pungutan liar, ODOT, One Day 1000. Saya rasa hal-hal yang disampaikan oleh kepala sekolah kemarin dengan investigasi yang saya lakukan, ngobrol langsung advokasi dengan beberapa siswa yang ada di sana itu sendiri berbeda. Perbedaannya gimana, Mam? Karena informasi Imam mendengar ada DM itu juga bahwa ada siswa perempuan yang menjadi ada semacam dianggap pelecehan. Ya, saya langsung ngobrol sama salah satu korbannya sendiri. Si korban menyampaikan bahwa hal-hal yang dilakukan oleh oknum guru berinisial S itu sendiri, dia istilahnya mengancam si siswinya itu sendiri ketika dia tidak melaksanakan kegiatan tugas akhir dari tugasnya itu sendiri, dan tugasnya salah satu praktek silat gitu di rangkaian tugas akhir dari sekolahnya itu sendiri. Kan seharusnya prakteknya itu sendiri kan di lapangan, tapi yang janggal itu sendiri prakteknya satu di ruangan si gurunya, oknum gurunya itu sendiri. Kemudian ya tidak melakukan hal-hal yang pantas juga gitu, hal-hal yang senonoh, memegang bagian dari pengakuan si korbannya, memegang jadi payudara. Umam ketemu langsung sama orangnya. Iya. Karena kita juga lagi berusaha mencari sumber dari yang merasa korban, yang merasa dilecehkan begitu. Cuman belum dapat, nanti mungkin juga akan kita hadirkan. Mam, kembali ke video. Umam ini agak ditarik-tarik, mungkin barangkali diapain aja Mam waktu itu, Mam? Baik, mungkin sedikit cerita ya pas aksi kemarin, Bang. Kita aksi itu dari pagi sampai jam 10 karena kita juga menunggu di luar itu sendiri. Panas, situasi yang panas juga, kondisi yang panas juga. Dan sedangkan per hari itu juga kepala sekolah menemui kami aksi massa itu sendiri hanya pernyataan dan jawaban-jawaban yang normatif bagi saya. Banyak hal-hal yang istilahnya diaspirasikan juga untuk bisa ketemu dengan pelaku kekerasan seksualnya itu sendiri. Nah, Umam diapain aja? Waktu itu saya ditarik, diseret, dicekik di bagian ini, dipukul kepala saya 2 kali nih. Kalau ini bisa lihat lebam, saya selalu memegang ini sendiri karena saya benar-benar sakit gitu. Ini benjol belum ini dan ada bekas cakaran. Kemarin itu, ya. aksi itu. Waktu itu juga saya posisinya memisahkan salah satu siswa yang bentrok dengan si aparatnya itu sendiri, karena saya ngerasa takut si siswanya itu sendiri kenapa-napa, dan takut ada hal-hal yang dilakukan oleh siswanya itu membabi buta gitu, brutal. Jadi pas waktu itu posisi siswanya itu sendiri dicekik oleh oknum berbaju biru, dan si siswanya itu sendiri kan meminta pertolongan, saya pisahin, tapi orang-orang langsung memojokkan saya, bahkan saya diseret, didorong, didorong ke arah gerbang dari
SMA 4 Kota Serangnya itu sendiri, gerbang yang masuk ke auditorium lapangan ke arah ke lapangan itu Itu sendiri. imam kan diseret ke dalam ruangan. Iya. Di dalam ruangan diapain? Tanya-tanya apa, dikasih minum, kasih kopi Enggak. apa gimana? Saya di situ posisinya langsung ditarik, dipukul bagian ini, ini sama Di dalam? ini. Ya di dalam sekolah dari gerbang depan. Terus setelah di dalam? Ya itu dipukul, posisinya di dekat Dikeluarin lapangan. lagi? Iya, dikeluarin lagi. Oke. Sama ada beberapa oknum juga sih, oknum berbaju hijau. Nah kemudian ini kan ada selanjutnya ada demo nih dari para siswa. Itu hari ini, nah ini ketemu juga sama kepala sekolah nih. Ada pernyataan kepala sekolah, pihak sekolah akan menindaklanjuti, dan ini sebelum kejadian itu. Kalau yang video yang di sini setelah kejadian saya dipukul itu sendiri. Tapi kondisi pas waktu kemarin kita aksi, dari kepala sekolah itu sendiri menemui kami 2 kali. Cuma pas waktu pertama kali dia nemuin kami itu sendiri hanya hal-hal normatif yang disampaikan itu sendiri terhadap kami. Nah, yang di sini untuk kedua kalinya kepala sekolah menemui kami dan tidak bisa menghadirkan si pelakunya itu sendiri. Pertanyaan dari saya, Pelaku siapa? Pelaku apa? kasus kekerasan seksual itu sendiri gitu. Pertanyaan dari saya, keberpihakan kepala sekolah tuh kemana? Apakah terhadap korban atau terhadap pelakunya? Karena berbicara mengenai hal-hal yang tidak senonoh dilakukan oleh seorang guru itu sendiri, satu, kelakuan yang tidak pantas. Kemudian bayangin kalau memang pada akhirnya orang-orang yang ada di sekitar kita, entah itu ponakan, anak, adik, ataupun yang lainnya, perempuan mengalami pelecehan seksual, bagi saya bukan sesuatu hal yang wajar juga. Pun kalau bisa saya bergerak secara ini sendiri, saya mah nggak mau ada kekeluargaan kalau udah sampai menyentuh. Walaupun itu misalkan disebut guru honorer dan orang tua imam sendiri adalah guru honorer, kemudian menuntut itu dipecat, diberhentikan. Iya, diberhentikan, ditindaklanjut. Nah, nggak apa-apa diberhentikan atau sampai dihukum. Tapi kan tadi kata Umam, saya ingat ke orang tua karena orang tua juga honorer. Tapi oknum yang di situ bukan guru honorer, satu, terus yang kedua istilahnya dia juga menjadi wali kelas yang udah bertahun-tahun. Jadi kasus kekerasan seksual ini sendiri nggak hanya 1-2 kali, tapi beberapa kali. Cuma per hari ini hal-hal yang dilakukan oleh beberapa pihak yang ada di sekolah SMA 4 Kota Serang itu sendiri menutupi, berusaha menjaga citra baiknya sekolah, tapi dengan hal-hal yang dilakukan itu sendiri menjadi sebuah istilahnya ruang yang tidak aman. Kemudian selain daripada ruang tidak aman itu sendiri, dengan adanya predator seksual yang ada di sekolah, saya rasa perlu ditindaklanjuti juga gitu, Bang. Nah, kembali ke demo siswanya. Ke demo siswa yang satu. Nah, ini sebelum Umam demo, Mam ya? Apa berbarengan? Sebelum Sudah Umam aksi sih, jadi Umam aksi di luar. Nah, dari siswanya itu sendiri juga berontak karena dia ngerasain susahnya di sekolah itu kayak gimana, dan hal-hal yang mereka sampaikan juga lebih ke fasilitas sekolah itu sendiri. Jadi selain kita membawa isu tentang kekerasan seksual itu sendiri gitu dan pelecehan seksual, kan kalau kekerasan seksual itu sendiri kan udah sampai menyentuh. Kalau pelecehan seksual bagi saya udah baru kalimat verbal. Nah, baru iya, kata-kata. Iya. Nah, kemarin dari beberapa siswanya itu sendiri kan dituntut untuk membeli LKS, buku Ramadan. Ketika mereka tidak membeli, mereka diancam. Kemudian selain mereka diancam juga mereka dihukum buat nulis LKS-nya itu sendiri dengan beberapa tugas yang bagi saya tidak wajar sih. Kalau memang pada akhirnya guru ini pengen mencerdaskan si anak itu, kenapa nggak dibuat istilahnya sistem dia hanya nulis nomor urut sama pilihan gandanya itu sendiri dan isi jawabannya. Oke. Ini berita. Munculin berita. Oke, ini sebenarnya udah ditangani, Mam. Komnas PA. Sore ini kita juga sudah bikin janji sama Komnas Pelindungan Anak
untuk podcast juga di sini. Ya, mereka mendesak penegak hukum menindaklanjuti korban pelecehan. Nah, berita juga menyatakan bahwa bisa 15 tahun jika itu terbukti. Jika itu terbukti bersalah, ancaman 15 tahun penjara, Mam. Dan Imam juga udah mengikuti barangkali berita-berita ini. Oke, next, satu lagi beritanya. Yang pengaduan ke pihak kepolisian, pelaporan nggak ada ya? Oke, next. Terus ke atas ya. Ini rombongan umum demo ya. Nih, memang ini menyedihkan. Nah, kemudian ketika sekarang umum sudah puas dengan jawaban pihak sekolah itu untuk segera memproses. Saya tidak puas sama sekali karena dari pelaku kejahatan kekerasan seksual per hari ini juga masih bebas, masih belum ada apa ya istilahnya surat pernyataan penahanan dari pelaku itu sendiri itu. Saya nggak mau damai, dan hal-hal yang dilakukan oleh si pelaku itu sendiri menurut saya tidak wajar. Dan hal-hal yang kami lakukan kemarin itu bukan kami benci terhadap sekolah, dan kritik yang kami tuju juga bukan terhadap personality dari kepala sekolahnya, tapi mandat yang dia pegang, tanggung jawab yang dia laksanakan per hari itu. Saya rasa ketika kepala sekolah walaupun PLT tentunya penanggung jawab ya harus bertanggung jawab secara penuh. Dan alibi yang disampaikan oleh kepala sekolah itu sendiri, beliau menyampaikan bahwa baru menjabat dari bulan Februari, sedangkan bagi saya ketika beberapa minggu kemarin sendiri udah viral dan menyebar luas gitu, dari itu sendiri harus ada tindakan tegas juga. Sedangkan di lingkungan sekolah juga beberapa pelakunya itu masih ada gitu. Artinya pelaku di sini bukan hanya si oknum itu aja, tapi ada oknum yang lain gitu, Pak. Itu rencana nggak divisum atau melakukan pelaporan atas kejadian itu nggak? Atas pukulan terhadap saya. Takut ada gangguan, misalkan harus ada visum pemeriksaan, belum diperiksa ya? Jujur dari saya sendiri juga masih belum tahu kepada siapa saya mengadu, karena hukum per hari ini juga belum tahu sih keberpihakannya terhadap siapa. Apakah memang benar-benar pure ngebela terhadap korban, atau emang ada sesuatu hal yang dituju gitu. Itu satu. Terus yang kedua, hal-hal yang dilakukan oleh beberapa oknum aparat per hari itu juga, saya bukan luka yang berdarah, tapi luka yang cakaran sama benjol, memar, lebam ini sendiri. Tapi saya belum tahu arahnya kemana, komunikasi ke siapa. Saya butuh LBH juga sih sebenarnya, karena hal-hal yang saya lakuin kemarin pure atas hal-hal yang dilakukan gitu, menyuarakan, kemudian hal-hal yang dikeluh kesahkan, dan merasa seperjuangan aja sih sebagai closing statement, Mam. Nah, apa harapan umum dalam persoalan SMA 4 ini? Kepala sekolahnya harus seperti apa dan pihak kepolisian seperti apa? Kalau dari kepala sekolahnya sendiri, kemarin ada beberapa janji-janji yang diberikan. Yang pertama itu ada penghapusan kebijakan ODOT One Day 1000 itu sendiri. Beliau menyampaikan bahwa untuk di kepemimpinannya beliau sebagai PLT Kepala Sekolah SMA 4 Kota Serang itu sendiri bakal dihilangkan. Saya pengen hal-hal yang disampaikan oleh beliau itu sendiri direalisasikan, menghilangkan ODOT itu sendiri. Yang kedua, One Day 1000 ODOT. Yang kedua, dana bos. Ya, kalau kita berpatokan pada Undang-Undang Permendikbud nomor 6 tahun 2021 itu sendiri kan di situ udah jelas tertera bagaimana pengalokasian dan teknis dari penggunaan dana BOS itu sendiri. Dan cakupannya juga ada ke organisasi, ekstrakurikuler, dan beberapa organisasi siswa yang ada di SMA 4 Kota Serang sendiri. Karena berbicara mengenai SMA 4 Kota Serang itu sendiri, tidak hanya sistemnya, tidak hanya tenaga pendidiknya, tapi peserta didiknya juga harus benar-benar bisa diayomin. Oke. Demikian sahabat Banten Podcast,
Sekali lagi saya tekankan, kita tidak mencari siapa salah dalam persoalan ini, tapi kita coba bersuara, speak up untuk mencari sebuah kebenaran. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.